Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sufiani dengan NIM 1810611141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang sangat hangat diperbincangkan di khalayak internasional, yaitu mengenai apakah alasan Taliban menggantung mayat. Setelah mengambil alih kepemimpinan Afghanistan pada Agustus lalu, Taliban mengatakan kalau mereka menembak mati 4 orang yang diduga penculik, bahkan menggantung tubuh mereka di lapangan umum kota Herat, Afghanistan, menurut laporan BBC News. Berdasarkan keterangan Wakil Gubernur Herat, Maulwai, mayat itu dipajang untuk mencegah penculikan lebih lanjut. Menurut dia, setelah mengetahui adanya penculikan terhadap seorang pengusaha dan putranya, Taliban menembak 4 orang pelakunya sampai tewas. Menurut Turabi, Menteri Kehakiman dan kepala yang disebut Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, hukuman itu memiliki efek jerak. Dia mengatakan kabinetnya sedang mempelajari apakah akan melakukan hukuman di depan umum dan akan mengembangkan kebijakan tersebut. Menurut dia, apabila hukuman diumumkan kepada publik, maka orang diizinkan untuk merekam video atau mengambil foto untuk menyabarkan efek jerak bagi pelaku kejahatan tersebut. Kemudian saya akan mencoba menganalisis kasus tersebut menurut hak asasi manusia internasional. Hukuman mati yang pemerintahan Taliban lakukan di wilayah pemerintahannya termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Terlebih lagi dalam berita yang baru-baru ini yang menerangkan bahwa Taliban menghukum mati pelaku pencurian dan menggantung mayatnya yang kemudian dipertontonkan di khalayak umum. Bermacam-macam cara pemidanaan atau ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana untuk penegakan hukum. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia. Dari zaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh terbukti melakukan satu tindak pidana kejahatan menurut Joko Prakoso. Kemudian, menurut Komisi PBB yang memberikan tanggapannya mengenai hukuman mati adalah sebagai berikut. Walaupun hukuman mati belumlah dilarang berdasarkan hukum internasional, kecenderungan terhadap larangan tersebut sangatlah keras. Diadopsinya opsional kedua Konvensi Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan. Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jerak dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survei yang dilakukan PBB pada tahun 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jerak pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat dan berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum. Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan DUHAM, Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa pasal di dalam DUHAM yang tidak memperbolehkan hukuman mati, diantaranya yaitu berdasarkan pasal 3. Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi. Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini adalah pembunuhan atau melukai jasmani atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok. Hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini, di mana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk kehidupan bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.